Oke. Aku pipis dulu bentar deh. Oke. Pipis. Aku bilang mau pipis keren. Nanti gua cut ya, nanti gua cut. Juri juga manusia. Ya udah mumpung dia pipis. Iya. Iya. Tapi itu Tapi menarik iya sih, banget Dot. sih, Kak. Menarik banget. Kenapa? Menarik banget. Iya, dan aku rasa tuh mereka harus ngerti ya, karena mereka mungkin ya gurunya cuma ngajarin gimana supaya nggak fals, terus vibrato segala macam, everything technical ya. Betul. Makanya guru saya selalu bilang, remember your degree is an art degree. It's not technical degree, it's an art degree. Bener banget. Jadi pola pikirnya berbeda gitu. Nggak bisa. Ya teknik it's important ya kan. It's important for everybody. I mean you have to get something. I mean you have to have something on your hand. But for the rest it's about art. Iya, dan yang tadi dibilang Mariska, harusnya tuh vokalis tuh ya musicians in general tuh ya kita harus mikir sebagai seniman bukan sebagai just musician ya. Betul. Gitu. Tapi anyway, ini mumpung Mariska lagi pipis, Dodi deh, gimana kesan-kesannya ini vokalis zaman now 2021 yang didengerin lewat. Saya kembali. Selamat datang. It's a great honor sih Kak buat bisa being part of this such event. Menurut saya sih saya beruntung banget terutama ya being so far away from Indonesia but still I have something in Indonesia until now and then it's being a great joy. Terus mendengarkan penyanyi-penyanyi muda terutama zaman sekarang technical berkembang cukup pesat sih menurut saya. Jadi kalau melihat zaman saya dulu di usia segitu kayaknya informasi kita tuh dikit banget gitu. Partitur yang di-print kan belum ada, Kak. Ada sih yang udah di fotokopi lagi sampai udah gak kelihatan nadanya, ini teksnya apa gitu ya. Ke perpustakaan dulu nyari teks aslinya, terus ditulis ulang, difotokopi lagi, note-nya udah gak kebentuk gitu. Tulisan tangan semuanya. Masih ingat banget tuh, sampai akhirnya keluar edisi yang pertama, Art Song Indonesia, buku merah, terus kemudian bukunya Kak Ananda. Itu tuh, wah senangnya luar biasa gitu, euforianya kita yang tinggal di luar negeri itu rasanya wow gitu, Indonesia sekarang punya buku itu tuh keren banget sih, kebanggaannya itu luar biasa. Dengan melihat perkembangan yang sedemikian pesat dengan perkembangan teknik anak-anak zaman sekarang yang lebih muda, itu harusnya informasinya banyak gitu. Nah, dengan situasi yang seperti itu tuh tinggal gimana kita mengkomunikasikan itu aja sebenarnya ya. Ya, you said harusnya, tapi ini pasti ada tapinya. Tapinya there is a big but in between. But kayaknya sistem sistem pembelajaran yang harus dikelola dengan lebih baik. Karena masuk akal sih, kalau zaman dulu kan kita belajar teknik juga memang susah sih, karena dari segi guru juga kan belum banyak yang bisa kita dapat dengan mudah kan. Kalau mau les ini tuh harus ke Jakarta gitu, karena ngumpul di sana susah gitu. Buat saya yang tinggal di Bandung juga saat itu, aduh kemana ya gitu, nyarinya susah. Tapi sekarang kan informasinya banyak, nah harusnya digiatkan gitu usaha, jadi belajar itu nggak cuman dari YouTube kayak yang tadi Mariska bilang, kelihatannya kayak mudah kan, wah semua YouTube ada, tapi kan nggak semuanya bisa kita pelajari dari YouTube. Iya. Kayaknya itu kesannya tuh kayak gitu Kak, karena kadang-kadang kalau kita lihat apalagi lagu yang sudah sering sekali dinyanyikan, itu tuh kalau dilihat penyanyi-penyanyinya kok sama ya, nyanyinya gitu juga gitu. Bahkan kalau kita dengar, terutama dengar kadensanya,
Kadensa kan sesuatu kalau kita belajar histori musik kan itu sesuatu yang tidak pernah sama, nggak pernah akan terjadi sama Harusnya. gitu. Si A sama si B itu nggak pernah sama kadensanya. Namanya juga kadensa gitu kan. Tapi kok sama ya gitu. Iya. Jadi itu tuh sesuatu yang kayaknya yang nggak copy paste banget gitu. Kayaknya apa ya? Suatu Ya saat udah. mungkin dengan adanya artificial intelligence atau apa gitu, itu mungkin bisa dinilai sebagai suatu plagiat kayaknya. Plagiat Nah itu kadensa atau gimana gitu. sekarang udah ada artificial intelligence, padahal kitanya malah punya natural stupidity. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Makanya, Itu dia. Tapi ngomong soal itu tadi semuanya sama gitu. Sekarang kita lihat kompetisi ini aja. Saya nulis tuh kayaknya sih sekitar 300-an ya lagu ya. Yang dinyanyiin ya itu aja. Artinya kita bisa lihat 3 sajak pendek, Kama, terus yang Sihir Hujan. Iya, pokoknya ada hujan. Hujannya Sapardi. Gitu. Dan Hujannya Sapardi itu sudah dari buku yang terbitnya mungkin sekitar 12 tahun yang lalu gitu kan. Wow. Sementara itu buku tembang puitik pertama. Sementara habis itu masih ada kayak 4 tembang puitik lagi. Masih ada 4 buku lagi. Ada 6. Iya sih. Ya, kamu gimana Mariska? Itu kesan-kesan. Ya, jadi sama kayak Kak Dodi, saya juga merasa sangat terhormat sih, benar-benar merasa terhormat karena dipercaya untuk sebagai generasi mungkin yang lebih tua untuk bisa memberikan masukan dan penilaian dan memberikan apa ya, simply hanya menonton performance-nya para peserta aja sudah memberikan banyak apa ya, motivasi dan rasa bangga juga karena ternyata musik klasik Indonesia sudah berkembang sampai segini. Kalau masih ingat tembang puitik pertama, kompetisi tembang puitik pertama pesertanya cuman berapa ya? Kayaknya nggak sebanyak ini deh pesertanya. Jadi dalam 10 tahun terakhir memang jauh lebih banyak peserta, lebih banyak orang yang berminat sama musik klasik Indonesia, dan tekniknya juga itu udah berkembang banyak dengan adanya sosial media dan dengan adanya YouTube gitu. Tapi YouTube itu jelas pedang bermata dua ya, karena di satu sisi apapun yang kita cari, kita tinggal ketik di YouTube langsung keluar interpretasinya berbagai macam penyanyi yang udah nyanyi itu. Tapi hasilnya kita jadi males mikir gitu. Jadi kalau ada lagu yang sama sekali nggak ada contohnya di YouTube, akhirnya banyak penyanyi yang rada males ya. Males belajar from scratch, baca puisinya, terus cari meaningnya, lalu diapain nih interpretasinya, storytellingnya gimana gitu. Karena budaya itu tuh jadi hilang. Padahal menurut saya sih salah satu hal paling exciting ketika kita belajar musik baru adalah itunya sih, menggali potensi lagu ini bisa sampai seberapa gitu. Dan itu tuh akan sangat rewarding ketika kita lakukan sendiri sebenarnya. Dan tentunya sih lebih meaningful ya. I think in my experience kalau aku masuk ke dalam terus cari personal experience yang bisa bantu aku relate ke lagu itu, pada hasilnya pas dikeluarin itu jauh lebih apa ya, memuaskan gitu, lebih fulfilling. Iya. Yang aku keberatan dari banyak penyanyi sih ya itu ya, bahwa mereka kayaknya tuh nggak menggali teksnya itu, mau itu puisi kayak mau itu prosa kayak gitu. Yang paling simpel aja, misalnya kata-kata sunyi atau maha sunyi. Kalau Sapardi kan selalu maha sunyi yang meniti butir-butir gerimis gitu, atau silence kalau bahasa Inggris gitu. Itu kan ya udah pasti saya nggak akan nulis forte kan di situ kan. Saya nulis piano atau pianissimo, tapi kalau itu pun nggak bisa diinterpretasi sebagai just another piano or pianissimo gitu loh. Itu silence tuh punya pianissimo yang special ya, daripada sesuatu yang misalnya soft sama silence tuh beda. Atau kelembutan dengan kesunyian tuh beda gitu loh. Nah itu banyak penyanyi yang pokoknya kalau sunyi ya udah dibikin rada sunyi aja gitu. Pokoknya jangan keras-keras gitu. Hal-hal yang sesederhana itu. Tapi yang paling penting adalah ya itu ya. Kayaknya mereka nggak menggali kedalaman teksnya itu gitu. Padahal kan kalau ya kita kuliah kan itu diajarin ya Dot ya.
pasti ya. Banget sih Kak. Kayaknya kembali lagi ke ini ya, ke kebiasaan membaca kayaknya. Soalnya kayak saya ingat banget di masa studi itu ada satu masa kita mempelajari karya puisi khususnya dari abad 19, 18, 19. Jadi mulai Schumann, Schubert dan kawan-kawan itu sebelum kita pegang partiturnya, itu kita pegang dulu teks bukunya yang isinya hanya kata-kata. Dan itu tuh kita pelajari itu paling nggak 3-4 minggu. Kita baca, terjemahin kan, karena rata-rata berbahasa Jerman dan Perancis. Baca, kita terjemahin, itu sampai, nah itu salah satu poin di mana YouTube membantu. Kita membuka YouTube, mencari teks tersebut yang diucapkan, bukan dinyanyikan, diucapkan. Jadi kata-kata yang diucapkan dalam bahasa Perancis, diucapkan dalam bahasa Jerman. Tidak semuanya tentunya ada. Sekarang sih kayaknya udah banyak sih. Tapi saat itu belum banyak. Itu tuh berapa minggu tuh Kak? Sampai akhirnya ada satu masa di mana oke deh, kayaknya lagu mungkin di antara 10 teks, saya mau mulai teks yang ketiga deh. Terus kita buka partiturnya, itu tuh mudah sekali cairnya. Karena komposer kan juga gitu. Ada yang dia memulai dari teksnya kan, jadi kita dengan sendirinya tuh tahu kenapa notnya tuh ke sana gitu. Kenapa ini tuh ada tremol misalkan di pianonya, atau itu tuh dengan sendirinya tuh diterjemahkan gitu dalam otak kita karena kita mempelajari teksnya dengan baik gitu. Nah kalau itu background itu kita nggak punya kan, begitu baca partitur kan banyak sekali informasinya yang hilang kan. Yang itu tuh sebenarnya bisa memberikan kekayaan lebih gitu dalam menampilkan lagu itu yang sebenarnya nggak punya. Nah itu yang pada akhirnya being on the stage, terus to create engagement with the audience, itu kalau kita punya itu. Makanya kadang-kadang, terus gimana cara jelasinnya? Aduh Kak, penampilannya keren banget. Aduh rasanya gimana? I cannot breathe whatsoever lah gitu kalimatnya kan. Apa sih istilahnya tuh? Breathtaking istilahnya. Ya kan? Gimana jelasinnya? Kan prosesnya gitu. Nah, sampai akhirnya mendapatkan ilmu itu, yaitu tahapnya. Yang sebenarnya kalau kita, ya kalau main instan ya nggak bisa gitu. Gimana? How can you create the engagement on the stage by only copying all the stuff? Almost impossible. Aku rasa itu sih jadi perbedaan mendasar yang membedakan seorang penyanyi dan seorang seniman sih, I think. Karena kalau kita melihat definisi penyanyi, pada hakikatnya ya pokoknya you hit all the right notes and you follow everything exactly as the music sheet-nya. Kalau piano ya nyanyi piano, kalau forte ya nyanyi forte, semuanya benar secara teknis bagus. That's a singer gitu. Tapi kalau kita mau naikin performance kita ke a whole new level gitu, I think we should sebagai singer ya, kita jangan melihat diri kita sebagai penyanyi, tapi lihat diri kita sebagai seniman yang punya sesuatu, punya kekayaan lebih yang bisa kita inject ke dalam performance-nya kita itu. Karena pada hakikatnya sih menurut aku kita sebagai performer, kita adalah translator atau kita sebagai interpreter gitu dari sebuah karya, entah itu karya sastra atau mungkin itu konsep atau ide atau apa. It doesn't have to be music ya. Semua performer ya. Kita adalah perantara dari dari titik A ke titik B gitu. Entah itu story atau lagu atau apa gitu. Nah, di proses itu kita sebagai interpreter ada elemen intelijensi yang kita proses di situ. Jadi karya itu jadi elevated gitu. Jadi bukan kita cuman sekedar ngirimin surat aja gitu, tapi ada maybe added value, ada personal wisdom dari experience-nya kita masing-masing yang membuat karyanya tuh jadi lebih unik gitu. Karena kan tiap performer kan beda-beda ya, mereka punya background beda-beda, punya story berbeda-beda, punya pandangan hidup yang berbeda-beda gitu. Itu yang bikin satu karya jadi jauh lebih personal ketika seorang performer atau seorang seniman itu bisa ambil satu karya
terus menambahkan satu elemen dari dirinya sendiri yang bisa bikin karya itu jadi naik ke a whole new level gitu. Dan it starts, I think, from thinking of yourself as an artist instead of just a singer gitu. Iya, nah itu justru yang sebenarnya aku pengen dari penyanyi-penyanyiku, bukan hanya penyanyi, everybody yang main musikku ya, bahwa aku tuh ngasih kayak makanan gitu dan mereka harus ngunyah sendiri gitu loh. Dan itu banyak dari peserta kali ini yang masih belum mengerjakan itu sih. Boro-boro mengerjakan ya itulah yang saya bilang, menginterpretasi kata atau teksnya aja belum bisa utuh gitu ya. Jadi gimana bisa mau menginterpretasi menurut karakter mereka sendiri gitu loh. Padahal aku sih pengennya punya seorang interpreter yang cukup intelijen untuk bisa interpret teksnya dan musiknya tuh himself atau herself, sehingga itu jadi karya yang personal gitu. Jadi udah bukan karya saya lagi gitu. Karena aku ingat ada penyair yang kemudian di quote katanya itu quotation-nya dari Pak Sapardi, padahal itu bukan, itu dari penyair kayaknya penyair Eropa, aku nggak tahu siapa, yang bilang bahwa penyair itu sudah mati. Jadi begitu kita udah nulis sesuatu, itu udah bukan milik kita lagi gitu loh. Maksudnya tuh itu kan. Dan pengennya sih saya ya kayak Mariska gitu, kalau nyanyi lagu saya gitu kan sebenarnya ya kadang-kadang nanya gitu, ini kayak gimana gitu, tapi pada dasarnya you know already what you want, dan kadang-kadang emang rada melenceng dari yang saya pengenin tapi kemudian aku dengar terus mikir, oh ya, this is valid gitu loh. Jadi interpretasi dari sang interpreter itu harus intelligent enough untuk kita dengerin dan kita pikir, oh ya ini interpretasi yang valid gitu, walaupun mungkin nggak seperti yang dibayangkan oleh komponisnya. Tapi aku percaya bahwa komponis itu adalah orang yang paling nggak ngerti karyanya ya. Karena apa? Karena kita melihat karya kami sendiri itu hanya dari satu sisi gitu. Kita mikirnya hanya bisa begini, terus kemudian datanglah seorang musician atau interpreter yang intelligent, yang mempelajarinya dari berbagai sisi. Terus kemudian mereka lihat, oh dari sisi ini tuh bisa begini, dari sisi ini bisa begini. Dan kalau mereka udah intelligent enough, mereka biasanya nanya ke saya, ini begini atau begini gitu. Nah, itu kadang-kadang saya malah nanya ke mereka, gimana kalau kamu nyanyinya begini, metode A atau metode B gitu. Terus kemudian baru saya sadar, oh ini valid dua-duanya gitu loh. Jadi itulah, belum tentu komponis itu adalah orang yang paling mengerti musiknya sendiri, tapi interpreternya harus intelligent enough ya. Saya ingat Rachmaninoff juga bilang kok, Horowitz plays my music much better than me. Better, aku nggak tahu pakai much apa enggak, tapi gitu. Dan itu bukan hanya masalah teknik ya, dimana Horowitz tentu mungkin a better pianist than Rachmaninoff, yang enggak juga sih sebenarnya, tapi karena dia belajarnya dari nol karyanya itu, jadi he knows different points of view dan different sides dari karya itu gitu loh. Sedangkan Rachmaninoff mikirnya ya hanya dari satu sisi itu aja. Waktu dia bikin, ya udah dari pandangan itu aja gitu loh. Aku juga selalu banget sih Kak Nanda. Soalnya banyak banget yang tanya, terutama komponis-komponis yang modern ya, zaman gini gitu. Karena kalau kita lihat dari sejarah zaman dulu kan, partitur itu kan blank sebenarnya. Yes. Jadi nggak ada apa-apa tuh. Kalau kita lihat partitur yang udah ada crescendo, udah ada piano, kita lihat abad 16, abad 15 kan itu it's not real gitu. It's not being done by the publisher. They think it has to be crescendo here, pianissimo, whatsoever. Tapi itu nggak real gitu. Zaman itu nggak ada. Setelah zaman romantik sampai dengan modern, banyaklah kita komponis kasih apa yang menurut komponis kan. Tapi sebenarnya kan in the real life as a performance, they have the right to have their own ideas too. Kayak yang tadi Kak Nanda bilang kan.
Nah itu kayaknya mesti dipahami oleh penyanyi muda zaman sekarang gitu. Jadi memang penting mereka punya referensi. Ini mestinya kayak gimana, tapi they have to come with their own ideas too. Exactly. Gitu. They have their own value on the stage. Gitu. Yes, dan itu yang aku dengerin dari para peserta tuh, mereka terlalu kaku. Mungkin karena mereka mikir, oh ya, 1, 2, 3, 4 ya harus dipatuhin gitu sebagai 1, 2, 3, 4, bukan 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Padahal itu banyak hal yang nggak bisa ditulis oleh komponisnya. Aku percaya seorang komponis itu hanya bisa nulis sekitar 70% ya, paling banyak dari apa yang dia pengenin gitu loh. Karena kalau dia tulis semua itu bakal partiturnya itu bakal hitam gitu loh, dengan ini rubato, crescendo, diminuendo, accelerando, ritardando gitu loh. Gitu loh. Mariska, kenapa tadi itu mau dia apa? Makanya karena kalau misalnya satu performance atau satu karya itu hanya dibawakan dengan cara yang pakem, exactly harus persis sama seperti partiturnya, exactly seperti apa yang Ananda Soekarlan inginkan, ya mendingan kita dengerin aja CD-nya gitu kan. Kayak why bother kalau mereka semua hanya mengcopy satu karya yang sama gitu. Tapi satu karya akan jadi jauh lebih kaya raya kalau misalnya ini milik Ananda Soekarlan dibawakan oleh Mariska Setiawan. Jadi there's a little bit of Mariska in it gitu. Yes. Jadi itu jadi satu karya yang lebih kaya gitu. Dan kalau Ananda Soekarlan tapi ada a little bit of Dodi Sutanto here gitu. Jadi itu jadi jauh lebih kaya dan orang sebagai audiens mereka ngelihatnya tuh sangat multidimensional. Yang mana karena itu menurutku sih personality itu sangat penting di suatu performance ya. Dulu aku pernah discuss sama seorang teman baikku sih. Dia bilang performance yang bagus itu not necessarily yang perfect sih, tapi biasanya sih orang tuh justru lebih tersentuh, mereka justru lebih ingat dengan sesuatu yang personal gitu. Jadi kalau misalnya seorang performer atau seorang penyanyi, interpreter itu bisa kasih sedikit personality, bisa sedikit lebih vulnerable gitu, itu bakal lebih menyentuh banyak orang sih gitu. Jadi menurutku nggak usah terlalu khawatir tentang technical, semua yang tertulis di atas partitur itu harus exactly sempurna, karena pada akhirnya itu tuh justru jadi pedang bermata dua ya. Karena yang lebih penting adalah sebenarnya kata-katanya sih, story-nya apa gitu di balik situ. Dan pada saat kita ngomong story itu, pada saat bercerita, apakah itu hafalan? Atau apakah itu sesuatu yang memang ingin kamu ceritakan gitu? It's a big question mark there gitu. Ya, terus satu lagi itu sekarang ya karena pandemi ini jadi kan semuanya serba online, termasuk kompetisi ini ya. Nah itu yang mesti kita ingat sih, aku rasa bahwa gini, sekarang kita lihat aja contohnya itu soal 3 sajak pendek yang dinyanyikan oleh hampir semua peserta vinil di sini. Kayaknya mereka lihat Isyana kan. Isyana waktu menang juara 1 Kemang Puitik 2013. Nah, sekarang gini, jadi berarti mereka kalau niru Isyana, berarti mereka itu kan KW 1 atau KW 2 atau bahkan KW 10-nya Isyana. Nah, so what's the point? Kalau di YouTube, di internet, sekarang orang pengen dengar 3 sajak pendek, pasti mereka pengennya dengar Isyana dong. Iya kan? Sama seperti kalau kita sekarang main, sekarang lagi-lagi Rachmaninoff deh. Kalau misalnya saya main Rachmaninoff, kalau itu di YouTube atau di internet, kita berkompetisinya udah bukan dengan siapa dari kota ini atau dari sekolah musik lain. Kita langsung berkompetisi dengan Horowitz atau dengan Rachmaninoff-nya sendiri yang dua-duanya udah mati. Tapi ya itu, jadi sekarang the bad and good thing about online concerts adalah kalau kita main karya yang sama, orang udah punya preference di dalam kepalanya. Saya pengen denger Rachmaninoff Concerto No. 2 yang dimainkan oleh Horowitz atau oleh Rachmaninoff. Kalau ada
teman saya yang main itu, saya nontonnya hanya karena dia teman, tapi bukan karena ya kan. Dan kalau live performance, orang datang ke live performance karena pengen denger itu live kan. Jadi walaupun itu nggak sebagus Horowitz, tapi I want to listen because it's live, it's an experience gitu loh. Tapi kalau itu dalam bentuk internet, orang pasti ngekliknya ke itu sekarang. Atau sekarang kalau pianis ya Lang-Lang. Kalau dengerin Franz Liszt pasti Lang-Lang karena dia yang paling cepat, paling spektakuler gitu. Sekarang yang semua orang yang main Franz Liszt they have a bad time karena harus compete dengan Lang-Lang gitu loh. Yang jarinya tuh itu cukup problematik gak sih Kak? Karena gini. Banget. Karena sebenarnya itu juga yang saya pelajari sih di waktu sekolah ya. Guru saya selalu bilang gini, being a musician, being singer is being yourself. Jadi seberapa banyak hidup itu kan sebenarnya investasi waktu. Jadi keputusan kita sebagai musisi artinya kamu menginvestasikan waktumu untuk musik. Nah, sekarang being musician itu kan kamu menginvestasikan waktumu, terutama penyanyi, untuk dirimu sendiri, untuk suaramu sendiri, dan everything is only for yourself. Jadi kalau kamu investasi artinya sesuatu yang besar yang mau kamu gali dalam berapa tahun ke depan. Kalau kamu mau lihat kamu sukses di tahun ke depan, artinya kamu harus menginvestasikan waktu yang cukup. Itu yang diingatkan oleh guru saya itu pertama kali masuk. Kamu mau latihan enggak? Kamu mau belajar atau enggak? Kamu punya cukup waktu atau enggak? If you don't, forget it. Go home. Yes. Itu kenapa itu yang saya ingat banget sampai sekarang. Jadi kalau kamu, saya tuh banyak ngajar ya, terutama murid-murid yang saya tuh udah nggak pernah ngajar long term Kak. Alasannya karena mereka yang datang hanya ingin les satu kali. Dan saya selalu tanya, menurutmu les satu kali kamu bisa belajar banyak atau enggak? Problemnya bukan saya nggak mau ngajar cuma satu kali, tetapi problemnya adalah kamu datang satu kali, kamu dengar informasinya, kamu pulang, kamu tidak melakukan apa yang harus dilakukan, terus besok atau minggu depan kamu ke orang lain melakukan hal yang sama. Kamu muter gitu, 10 guru atau taruhlah 10 profesor, you learn nothing. So the question is, do you have time for it? Menginvestasikan waktu untuk itu yang menurut saya tidak banyak orang lakukan. Jadi mereka nggak mengerti kalau belajar itu saya harus pulang dan saya harus latihan, saya harus renungkan, saya harus baca banyak. Itu yang menurut, dan akhirnya saya mengerti gitu. Kenapa sih baca teks itu harus berulang-ulang, harus dilihat lagi gitu. Sampai ada satu masa di mana saya latihin lagu di rumah gitu kan. Kadang-kadang kan kalau latih lagu kan kita bergumam gitu Kak ya. Sambil kita teksnya ini dihayati gitu teksnya. Itu yang hafalin dulu, yang ngafal duluan lagunya anak saya Kak. Saya belum hafal lagunya, saya baru tuh ngerti teksnya, anak saya udah hafal dulu Kak lagu. Itu tuh artinya sampai tahap di mana, berarti saya tuh udah sekian lama gitu belajar lagu itu tuh. Nah itu tuh masih dalam tahap kita tuh merasa, kayaknya belum cukup ya saya mengerti lagu ini gitu. Jadi investasi waktu itu yang kurang menurut saya ya. Sebagian besar orang merasa sudah bisa menyanyikan note, that's it, I'm ready to jump on the stage. Yes. But it's not everything. Kata-kata gurunya Kak Dodi yang bilang bahwa being a musician or being a performer or a singer means being yourself, itu tuh juga sesuatu yang sangat esensial banget, karena untuk seorang performer atau seorang seniman, dia harus tahu dirinya sendiri. Karena ada satu fenomena di peserta lomba Tembang Puitik 2021 ini yang saya perhatiin adalah banyak yang penyanyi-penyanyi yang bagus sebenarnya, tapi mereka punya problem dalam pemilihan lagu gitu misalnya. Jadi mungkin lagunya itu kurang cocok untuk suaranya dia, mungkin dia pilih lagu yang mungkin sedikit terlalu sulit, atau dia sudah tahu ada banyak problem area di teknik vokalnya, tapi dia tetap milih lagu yang susah anyway gitu. Maksudnya
itu menurut saya juga salah satu tanda bahwa mungkin performer itu kurang mengenal dirinya sendiri kali ya gitu. Karena it's a very important and very necessary skill to have gitu as a performer, to know your capacity, untuk tahu kelemahan kamu di mana, kelebihan kamu di mana, dan pilih lagu yang memang sesuai dengan itu. Karena nggak, sebenarnya jadi penyanyi kan kita nggak harus kan bisa nyanyi semuanya gitu. Jadi pianis juga kita nggak harus kok bisa main semuanya mulai dari zaman barok sampai zaman romantik. Setiap musisi, setiap artis, setiap performer itu pasti punya specialty gitu, dan itu memang seperti itu karena kita tuh dilahirkan beda-beda kan ininya talentnya gitu. Jadi menurut saya adalah itu PR yang besar banget yang harus dilakukan duluan, harus dikerjain duluan sebelum jadi profesional, atau ya itu waktu invest waktu yang pertama kali dikerjain adalah itu, kenali diri sendiri, what kind of artist you are gitu, what kind of singer you are gitu. Karena ya itu tadi, kalau itu nggak dikerjakan, akhirnya banyak yang terjadi adalah misalnya nih saya lihat performance di YouTube terus, wah dia keren banget dia nyanyi lagu ini, saya juga mau kayak gitu gitu. Kalau saya nggak bisa nyanyi lagu ini, kalau saya nggak bisa nyanyi Queen of the Night nih, berarti saya bukan soprano yang baik nih. Pasti sering dengar kan kayak gitu. Atau kalau pianis, kalau saya nggak bisa main Rachmaninoff atau saya nggak bisa main Liszt, itu berarti saya nggak pantas jadi pianis. Banyak fenomena kayak gitu yang disebabkan karena nggak mengenal diri sendiri sebenarnya kelebihannya di mana. Well, sebetulnya juga ada fenomena di Indonesia sih, terutama di kompetisi piano ya, di mana mereka memainkan karya yang emang terlalu sulit karena mereka pikir bahwa ya itu bisa naikin nilai mereka di kompetisi atau itu keren gitu. Terutama anak-anak yang early teenagers, 13, 15 gitu, bahkan sekarang tambah muda lagi gitu, bahwa mereka udah bisa main Rhapsody Nusantara yang buset, susah banget gitu loh. Atau bahkan Hungarian Rhapsody Franz Liszt gitu ya. Itu Liszt aja nggak bikin itu untuk anak berusia 13 tahun atau 10 tahun bahkan gitu loh. Jadi mereka pikir dengan main karya-karya yang sulit itu akan akan impress other people. Mau juri kayak mau penonton gitu. Padahal itu justru it makes me unimpressed karena ya ilah udah lagunya susah, nggak bisa lagi gitu loh. Ya. Yang keduanya tuh Kak, udah susah nggak bisa lagi ya. Itulah. Maksudnya kalau kita nggak punya kedewasaan itu dalam memilih lagu yang sesuai, maksudnya kalau kita tidak tahu siapa diri kita, itu sepanjang perjalanan karir kita sebagai penyanyi atau sebagai musisi, itu kita bakal ketarik sama ini. Kalau trennya lagi main ini, kita bakal ketarik. Ntar ini ketarik lagi. Itu terjadi karena kita nggak tahu siapa kita kan sebenarnya. Yes, Dan itu bahaya banget. Tapi kemudian gurunya ya, aku rasa harus membimbing ke arah situ. Karena sebagai young musician, aku aja dulu, sebagai pianis kan, we have to join competitions kan. Dan di kompetisi itu ya kita harus main semuanya dari barok, terus Chopin, Liszt segala macam sampai Bartok. Jadi we are demanded to play everything. Baru setelah I got my real life, baru aku sadar ternyata aku lebih suka, pertama lebih suka, kedua emang I identify myself gitu dengan musiknya. Misalnya kalau barok itu Bach. I mean I'm more a polyphonic person ya. Mm-hmm. Gitu. Jadi more polyphonic daripada misalnya saya tuh nggak begitu itu dengan Chopin, Schubert gitu ya. Yeah. Walaupun I'm there is some romanticism in my music, tapi pada dasarnya I think polyphonically. Mm-hmm. Apalagi kalau karya-karya pianoku gitu, pasti ada fuga, ada passacaglia segala macam. Gitu. Jadi itu sesuatu yang memang kadang-kadang kita mengenal diri kita tuh nggak langsung, apalagi usia belasan tuh masih susah ya gitu. Mm-hmm. Tapi I was hoping bahwa ini
dengan usia 17 tahun ke atas kompetisiku, mereka udah mulai bisa mencari diri mereka sendiri sih. Walaupun sebenarnya alasan harus punya KTP itu karena nanti kita konser-konser kemana-mana gitu dan jadi sebenarnya KTP itu hanya masalah itu ya, bahwa syaratnya adalah mereka udah harus punya KTP karena nanti kita terbang gitu kemana-mana. Itu syarat dari Dagdikbud sih, bukan dari aku, tapi juga aku pikir ini pas gitu karena harusnya pada usia 18 gitu tuh kita udah mulai cari jalan untuk mencari diri kita sendiri instead of masih berpikir soal how to impress people gitu. Ya. Dan how to impress people we don't like with the technique we don't have. Yeah. and with the song that you don't like. With the song you don't like. Yeah. Simply because it's virtuosic. Terus semua orang ngelakuin itu. Banget, Kak. Yes. Iya. Karena kalau dilihat kayak tadi poinnya Kananda tuh saya setuju banget. Kayaknya memang di salah satu poin terpenting itu adalah guru. Karena bagaimanapun kita membutuhkan guru. Sampai sekarang aja masih berguru saya, Kak. Beberapa minggu sekali harus tetap ada yang mendengar. Ini untuk saya nggak tahu kalau untuk orang lain. I still need someone to hear me singing until now. Like you need someone gitu. Yeah. Sekalipun telinga kamu sama mulut tuh cuma segini jaraknya, tetapi you still need someone else. You can never trust yourself 100%. Yes. Setelah itu, yang penting dari guru adalah kalau saya berkaca dari perbedaan rata-rata ya, saya nggak bilang semua rata-rata, guru di Eropa adalah memang mereka karena punya budaya yang berbeda. Jadi mereka mengajarnya juga dengan yang polanya rata-rata berbeda dengan polanya kita yang dulu kerjanya copy-paste. Yes. Gitu. Jadi masih ada tuh budaya copy-paste sampai sekarang, which is not bad. I mean, in the old days, people are also copying the score, and that's the way how they learn the harmony and solfege and everything. But copying is not everything, of course. So, jadi banyak hal lain yang harus dipelajari, dan kayaknya memang mulainya harus dari guru gitu. Kalau gurunya kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, ya lagi-lagi it's never an easy way to go. Ya. Jadi maksudnya to sum it up, kayaknya sih hal yang kita sepakat anak muda musisi Indonesia khususnya yang join di kompetisi ini perlu tahu dan perlu resapkan adalah personality dalam bermusik dan kedewasaan sih. Gitu. Jadi menurut saya banyak penyanyi, banyak performer yang mungkin mereka ngerasa bahwa opininya tuh kurang layak untuk dimasukkan ke satu performance gitu. Mungkin itu karena budaya kita tuh patuh banget sama guru-guru kita, which is a good thing ya. Itu kan budaya Indonesia banget ya, kita hormat sekali gitu dengan guru-guru kita gitu. Tapi kadangkala sisi buruknya adalah kayak muridnya jadi kurang pede gitu untuk masukkan sedikit personality dan karakteristik personalnya dia atau mungkin personal story-nya dia ke situ gitu. Karena ngerasa kayak aku harus ini di-approve nggak ya gitu sama guru atau sama orang. Berarti gurunya dong yang harus bilang ke muridnya, well, kalau menurut saya begini, tapi kamu harus cari diri kamu sendiri gitu. Yeah. Jadi jangan gurunya yang bilang ini harus begini gitu. Seperti saya yang nulis musiknya, saya pengennya nggak bilang gitu, ini harus temponya sekian segala macam, enggak. Tapi seringkali pada akhirnya kalau saya kerja dengan yang masih muda-muda gitu ya, akhirnya ya jadi saya bilang, oh ini temponya segini, walaupun saya jelasin ini karakternya adalah dia mau pergi jauh, dia mau ini gitu. Kadang-kadang menceritakan nggak cukup untuk mereka bisa digest, mencerna. Bener, dan itu kayaknya informasi yang justru dicari kan sebenarnya, Kak. Kadang-kadang tuh gini, saya kalau ikutan masterclass, saya tuh selalu bilang saya tuh lebih tertarik behind the story gitu, behind the scenes. Kenapa kamu memilih puisi ini? Kenapa
you know everything about kenapa melodinya kamu memilih naik dan turun dan kenapa ini jadi staccato. Saya tuh lebih tertarik dengan hal itu dibandingkan kalau ada orang yang tanya ini temponya harusnya berapa gitu. Terus ini segini cukup lembut atau enggak. Itu kan sesuatu yang bisa kita masukkan dalam arti apa ya, ketertarikan personal kita gitu. Ya kan? Nah, itu yang sebenarnya apa ya, the rasa penasaran itu yang harus ditimbulkan sebenarnya. Ada ini nggak sih Kak, ada hadiah interpretasi terbaik? Nggak ada. Atau apa ya? Kadang-kadang tuh saya berpikir gini loh, gimana caranya kita men-trigger orang itu agar oh yeah, we have to do that. You know, to win the game, you have to do this. Otherwise, yeah, okay, you're not bad, but you're not excellent. You're not bad, but you're not excellent. So, jadi harus sesuatu yang apa ya, trigger mereka, give them a big prize or I don't know something. Yeah. Then you know it. Yeah. Actually, it's a very good idea sih. Iya. Yeah, it's a very good idea dan kebetulan komponisnya ada di sini gitu, artinya. That's it. Iya. Kalau Puccini gitu kan nggak bisa ditelepon ya. Iya. Nggak bisa Zoom seperti ini gitu. Dan kadang-kadang tuh menarik Kak, kalau saya karena sering ikut kompetisi paduan suara sebagai peserta ya, sebagai peserta dan beberapa kali dipercaya sebagai juri kompetisi paduan suara juga, mereka tuh selalu ada hadiah nggak selalu sih, tapi mayoritas di antara kompetisi-kompetisi itu ada interpretasi terbaik, hadiah interpretasi terbaik. Dan itu tuh menarik karena yang menang biasanya punya interpretasi yang tidak selalu sama tetapi unik. Yeah. Yes. Dan itu yang kadang-kadang dicari oleh orang-orang gitu. Karena as a conductor, being a conductor, your interpretation is like the most valuable in your career. It's like it's something on your brain and you want to put it on the stage. Itu tuh ini banget buat saya tuh wah gitu. Nah itu tuh dan itu tuh punya harga yang besar. Dan kalau kita ngomongin harga price gitu, itu tuh harganya tinggi, price-nya tinggi gitu, hadiahnya besar gitu. Dan itu hadiahnya selalu ke conductor. Has to be someone gitu. Even it's a group project, like it's a choir, it's an orchestra, but it goes to the conductor. Jadi kalau penyanyi itu tuh ya it goes to himself, to herself gitu. Interpretasi saya, karya saya gitu. Jadi terlepas dari dia nyanyi bagus, stage performance bagus, tapi ada sesuatu dari ide dia yang punya nilai gitu. Itu mahal, that's expensive because it's the price of intelligence and maturity and personal wisdom gitu. Jadi aku pernah dengar satu quote yang bagus banget yang bilang don't be afraid of changing your opinion because it proves that you're still thinking. Gitu. Jadi itu sih kayaknya. Maksudnya ya itu bukti kalau kita tuh berpikir. Jadi sebagai seniman kita taruh sedikit interpretasi kita yang unik, yang personal, yang karena itu jadi kaya raya, mahal harganya gitu. Itu menarik sih Kak. Jadi kayak saya cerita pengalaman sedikit, tinggal di Belanda itu mereka kan punya tradisi menampilkan karya Bach, Johannes Passion atau John's Passion. Itu tuh di Belanda tuh it feels almost like a religion. Jadi kalau bertanya tentang orang, if you ask someone on the street, they know who Bach, they know everything about him. Dan kalau menampilkan lagunya, like everybody speaks out. Bach has to be like this, Bach has to be like that. The tempo is this, and you know, it feels like a religion. Like you have to do that way and not this way. Dan sebagai konduktor itu susah banget untuk comes out with your own idea. Tetapi yang menarik adalah once you do it, they appreciate you.
Jadi saya itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu persis tuh saya pertama memimpin Weihnacht Oratorium dengan orkes dan kur. Itu saya mengalami sendiri bagaimana mulai dari belajar dari handwriting ya, Bach buka manuskrip, belajar semua, terjemahin satu karya yang tebalnya segitu, wah banyak gitu ya. Dan saya pergi ke rehearsal pertama perdana profesional musician gitu. You're ready with your own ideas, right? Ini lucu banget sih karena sebagai konduktor kan kamu harus mengeluarkan ide gitu. Dengan ekspektasi bahwa kita bekerja dengan musisi profesional, they have their own ideas, right? How to do this and that. Itu nggak ada satupun yang bilang bahwa why this and why not that. They appreciate you, they talk to you afterwards. Dia datang ke saya, kemudian dia bilang, well, interesting ideas, why you do this and not that. Dan sebagian besar dari mereka itu sudah menampilkan karya ini mungkin udah ratusan kali gitu Kak. Jadi they know everything about it. Dan yang menarik adalah mereka menilai itu sebagai karya yang tinggi gitu. Setelah kita mengutarakan alasan kita kenapa ini dan berdasarkan research yang mendalam, hal itu diapresiasi dengan sangat gitu. Dan hal itu yang menurut saya di awal-awal berapa tahun yang lalu itu nggak pede kan, sebagai seseorang yang baru belajar, ya udah kita ikut arus dulu deh gitu. But one day you have to do your own. Kayaknya itu yang harus dimulai gitu, harus diberanikan karena kita ya bisa difahami sih sekarang kita mungkin ya masih mengikuti jalur ya, tetapi kayaknya sekarang semua orang siap untuk berlari gitu. Jadi ya you have to do your homework. As simple as that gitu. Harus belajar dan investasi waktu. Yes. Good. Anyway, ini udah jam segini. Udah malam. I think we have to stop for today. Udah 2 jam loh kita ngomong. Wow, iya. Thank you very much. It's being an honor. It's an honor for me too to have you both. Dan ya kita kita ngobrol lagi dan untuk bisa really sure who will be the winners and who will be the learners, not the losers, because nobody lose. Okay, thank you so much. Kenapa? Saya senang banget quotes-nya, keren. Yes. I will keep it. Yes, keep it. Yes. Yeah, okay ya. So we finish for today. Terima kasih. Thank you semuanya and good night buat yang di Indonesia dan have a great day buat yang di Belanda. Ya, terima kasih. Kita masih sore. Okay, Dodi, Mariska, thank you so much again. Thank you so much. Bye. Download filenya. Silakan digunakan jika dibutuhkan. Okay. Ya, recordingnya dimatiin dulu atau gimana? Nanti aku, ini kalau aku stop, nanti dia otomatis ngirim link ke aku, nanti linknya aku offerin aja. Aku kirim ke Mariska sama, aku taruh di grup dan nanti linknya. Oke, thank you. Oke, terima kasih ya semuanya. Sukses. Terima kasih semuanya. Bye. Ya, resume dari yang kita omongin tadi ya. Oke, sip. Sukses. Bye. Thank you again. Bye.